dari Pak Nazarul Ilham. Kali ini Pak Nazarul Ilham adalah pemateri kita. Sebelumnya, sebelum dimulai, supaya lebih mengenal mengenai Pak Nazarul Ilham, perlu saya sampaikan bahwa Pak Nazarul Ilham ini lahir di Pantai Labu tanggal 15 Desember 1990. Jadi masih muda Bapak Ibu ya. Kemudian alamat Dusun 3 Pantai Labu Pekan, nomor telepon 081260368755. Nanti untuk nomor HP nanti ada di grup juga sudah masuk ya. Kemudian pendidikan SD 10-1925 Pantai Labu, kemudian di SMP 1 Pantai Labu, kemudian di MAN Lubuk Pakam dan di Yayan Sumedan tahun 2009 sampai 2013. Kemudian pengalaman untuk TV trainer, kemudian pelatih daerah PPKB PAI, kemudian ketua FPKG PAI Deli Serdang, kemudian pembatik level 3 tahun 2023, kemudian menjadi CGP angkatan 10, kemudian juga peserta GTK Inovasi 2023. Unit tugas di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam, kemudian di SMA Swasta Dharma Karya Beringin, dan di SMA Negeri 1 Pantai Labu mulai dari tahun 2022. Jadi demikian tadi biografi singkat mengenai pemateri kita pada malam ini, yaitu Pak Nazarul Ilham SPD IGR. Baiklah, kepada Pak Nazarul Ilham kami persilahkan untuk mempresentasikan materi kita pada malam ini. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat melaksanakan segala rutinitas kita. Terlebih pada hari ini kita dapat berhadir dalam ruang virtual dalam rangka PPKB GPAI yang kita anggap ini sebagai pertemuan kedua ya. Setelah pertemuan pertama kemarin kita sudah melakukan pembukaan bersama Dirjen GPAI. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, tadi sudah disampaikan kepada Ibu Nur Sakinah. Terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan. Sebelumnya saya mau kenal terlebih dahulu nih sama Bapak Ibu semua, tapi sebelumnya nampaknya masih sedikit ya Bu ya. Dari 20 orang peserta kita baru 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 orang ya. Baik, ya Pak, yang ada aja dulu Pak sambil menunggu kawan-kawan. Baik, kita doakan semoga mungkin teman-teman yang lain lagi ada kesibukannya semoga cepat selesai sehingga bisa kita dapat hadir bersama-sama di sini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memulai saya mau kita tidak usah terlalu tegang Bapak Ibu ya. Kita belajar santai. Kita di sini Bapak Ibu, saya khususnya bersama Ibu Nur Sakinah sebagai pelatih daerah ingin berbagi pada dasarnya ya, sharing, berbagi pengalaman, bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu ya. Nampaknya dari kelihatan aura-aura wajahnya ini Pak Amrizal, Ibu Santi, Pak Jalal ya, dan yang lainnya ini udah luar biasa ini ya. Apalagi yang masuk di kelas profesional 3 ini orang-orang yang memang mempunyai sesuatu hal yang luar biasa begitu ya. Sekali lagi kita sifatnya sharing Bapak Ibu ya, mohon maaf kita berbagi pengalaman. Mungkin Bapak Ibu sudah
banyak ilmu dan pengetahuannya. Hanya saja mungkin kita yang terlebih dahulu ya Ibu Nur Sakinah ya, yang telah mengikuti PPKB ataupun pelatih daerah yang telah kami ikuti beberapa waktu lalu ya. Sebelumnya saya sepertinya nggak asing nih dengan ini Bu Nur Sakinah, Pak Amrizal nih abang saya ini kayaknya nih. Ya, kebetulan saya abangnya Ibu Sri Handayani. Iya, Ibu Sri Handayani dan Kak Sri ya, Kak Sri. Ya, Masya Ya, Allah. betul Masya Allah ya. Hari ini kita dipertemukan ya. Biasanya saya manggilnya abang nih, Bu Nur Sakinah. Tapi karena kali ini agak formal, saya panggil Bapak lah ya, Pak Amrizal ya. Ini luar biasa, saya dulu ini termasuk ya Ustadz Kondang ini Bu Nur Sakinah di Kecamatan Medan Denai ini kalau nggak salah dulu ya. Iya Pak, di Termal 7 kan satu kelas itu Pak. Kalau Pak Amrizal terkenal berarti lebih terkenal. Nggak gitu juga lah. Baik, Pak Amrizal saya sapa Bapak lah ya. Di luar yang biasanya saya panggil abang ini ya kan. Pak Amrizal masih di Jalan Denai Pak. Udah di Tembung sana di Tambarajo Pasar 1. Oh di Tembung ya Pak ya. Kalau tugasnya di mana Pak? Tugas di SMA Negeri 11 Medan. Oh SMA Negeri 11 Medan. Oke. Baik. Kemudian Ibu Santi boleh perkenalkan dirinya Bu terlebih dahulu Bu, mungkin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Urani. Saya berasal dari Kabupaten Karo. Oh Karo. Asal sekolah SMA Negeri 1 Barusjahe, Kecamatan Barusjahe. Kita persetan dari Brastagi. SMA Negeri 1 Kabanjahe ya Bu? Apa tadi Bu? Barusjahe. Barusjahe. Ya, kalau yang SMA 1 Kabanjahe, di Kabanjahe kita di tetangganya sebelah Barusjahe. Tetangganya, oke. Saya baru dengar tuh nama daerah Barusjahe. Oke. Masuk ke desa lah itu Pak. Oke, baik siap. Jauh ya. Siap. Kita saling berbagi ya Bu ya. Mungkin Ibu ada pengalaman, ada ilmu yang Ibu miliki, kita nanti saling berbagi di sini. Mohon izin, terima kasih Ibu Santi. Mohon izin Pak Jalaluddin, Ustadz. Saya ingin kenal nih Ustadz. Iya Pak Nazrul. Ya. Pak Jalaluddin dari mana Pak asalnya Pak? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal saya Pak di Batubara. Oh Batubara. Sekolah di Al Wasliyah Kedesi 6 Al Qismul Ali. Sekarang tugasnya di mana Pak? Tugasnya di SMK Negeri 1 Medan. Oh SMK Negeri 1 Medan. Berarti sekarang domisili di Medan ya Pak ya? Domisili di Medan. Di Medan. Oke, siap berbagi ya Pak ya. Kita saling sharing aja ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Jalal. Kemudian Ibu Yolanda nih dulu nih. Bu Yolanda Nasution, silakan Bu. Ibu Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Pradipta Nasution, asal sekolah dari SMA Negeri 1 3 Panah. Itu tugasnya ya Bu ya? Kalau asalnya dari mana Bu? Asalnya dari Rantau Perapat. Dari Rantau Perapat. SMA Negeri 1 3 Panah itu di Rantau Perapat ya Bu ya? Enggak, SMA Negeri 1 3 Panah itu Pak? Di Tanah Karo, Kabanjahe. Oh di Kabanjahe. Iya, Kecamatan
Oke, baik, terima kasih. Siap kita belajar dan belajar bersama, berbagi ya Bu Yolanda. Iya, Baik, Pak, terima siap. kasih. Kemudian Pak Rojali, izin Pak, boleh Pak itu perkenalkan. sepertinya ada yang mau gabung, Pak Nazarul, coba di apa dulu di admit. Oke, saya lihat dulu. Nggak ada Bu. Oke, udah. Silakan Pak Rojali. Ya Pak, izin saya lagi ada wirid pula Pak. Oh gitu. Nggak apa-apa Ya, Pak. Pak. Pak Rojali dari mana Pak? Gimana Pak? Saya mau tahu Bapak asalnya dari mana dan tugasnya di mana Pak? Untuk perkenalan awal Pak. Pak Rojali asalnya dari mana Pak? Kabupaten Karo juga kah? Atau di Medan? Atau sama seperti Pak Jalal dari Batubara? Atau dari mana Pak? Izin dulu saya Pak. Oh, Pak Rojali nampaknya belum bisa ya, sedang wirid katanya. Oke, nggak apa-apa, kita skip. Tadi kemudian siapa yang baru masuk tadi nih ya, Bu Nur Sakinah ya? Keluar lagi ya? Terlempar mungkin Pak Bu Linda tadi, Linda Bu Kol. Linda. Oke, baik. Sementara itu dulu. Mungkin kita tunggu teman-teman yang lain. Tidak masalah. Yang lagi kesibukan semua, yang lagi ada kesibukannya, semoga kesibukannya cepat terselesaikan. Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Seyogianya kita tadi jam 19.30 untuk memulai. Namun karena beberapa hal kita menunggu teman-teman, ya kita maklumi juga, tidak masalah. Yang penting kita dapat di sini berbagi walaupun dengan waktu yang singkat. Sebelumnya Bapak Ibu, kita mau membuat kesepakatan nih terlebih dahulu. Bapak Ibu, kalau kita buat Vikonnya malam seperti ini tidak ada yang keberatan ya Bapak Ibu ya? Ya, tidak. Tidak Cepat ya. lah malam ya, cocok. Pas ya Pak Jalal, pas ya Pak ya? Iya Pak, cuman waktunya agak dimundurkan sedikit Pak. Tadi pas waktu sholat itu Pak, saya di sini. Oke, iya benar-benar. Memang waktu sholat sekarang jam nggak sampai 7:30 udah azan ya Pak ya. Dan ya. Oke, Ibu Santi, pas ya Bu ya waktunya Bu? Pas Pak, pas. Pas. Ibu Yolanda? Pas. Oke, baik. Berarti beberapa dari kita sudah menyepakati untuk Vikon selanjutnya kita adakan malam saja karena kesibukan kita di siang hari mungkin padat. Kita juga punya tugas di sekolah, tugas sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga dan lain-lain ya. Kita sepakati untuk seterusnya untuk Vikon kita adakan malam. Nggak apa-apa Pak Jalal, kita buka itu Vikonnya jam 19.30. Kalaupun waktu azan tidak masalah, kita sholat saja terlebih dahulu. Tapi kita sudah membuka ruang virtual ini supaya memaksimalkan waktu yang ada. Baik. Selamat datang Ibu Linda, Ibu Lina Bangun. Ibu Linda masih mute tuh Bu. Boleh dibuka Bu mikrofonnya Bu. Ibu Lina. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ibu Lina dari mana Bu? Dari mana dan asalnya? Dari SMA Negeri 1 3 Pinanga Pak. SMA Negeri 1, sebentar saya cari. Ibu Lina Bangun. Kok nggak ada ya? Sri Ulina itu Pak. Oh iya, Sri Ulina Bangun, sorry. Asalnya dari mana Bu? SMA Negeri 1 3 Pinanga Pak. Itu tugasnya di SMA Negeri 1 3 Binanga. Kalau asalnya dari mana Bu? Dari Karo Pak.
Kabupaten Karo ya Bu ya? Kabupaten Karo ya Pak. Di Kabanjahe ya Bu ya? Di Tiga Pinang Pak, iya Oh Pak. di Tiga Binanga. Oke. Ibu Linda dari mana Bu? Ibu Linda Bu, ini masih tanda mikrofon diklik dulu Bu Linda. iya, sembari menunggu Ibu Linda ini sudah ada yang masuk. Selamat datang. Ini siapa nih ya? 2 orang baru masuk. Boleh bantu saya Bu Nur Sakinah, siapa nih nggak kelihatan? Bu Nur Sakinah izin sebentar ya Bu ya. Iya Pak, silakan. Boleh Pak, boleh. Itu Bu apa mungkin Pak? Itu Bu Nur Samsiah. Lagi wirid juga sama seperti Pak Rojali. ya. Saya arahkan tadi tetap gabung supaya rekam aktivitasnya di LMS gitu Pak. Jadi di ini aja masuk tapi belum bisa respon. Bu Linda sudah mute itu sudah mute Pak. Sudah unmute. Sudah unmute. Silakan. Bu Linda, mohon izin. Ibu dari mana Bu? Perkenalkan Bu. Ibu Linda Sari ya Bu ya. Ibu Linda Suryani. Iya Pak, dari SMK Negeri 1 Brastagi Pak. Tugasnya SMK Negeri 1 Brastagi. Asalnya dari mana Bu? Maksudnya apa Pak? Asal Ibu dari Brastagi juga kah atau? Saya apa Pak? Sukunya orang Minang Koto, cuman lagi di Kabanjahe Pak. Oh gitu. Mengajar di SMK Negeri 1 Brastagi Pak. Mengajar di SMK Negeri 1 Brastagi. Koto, Padang, orang Minang ya Bu ya? Iya Pak. Sama kita Bu, Ibu mama saya Koto juga ya. Berarti Ibu asli dari Minang ya Bu? Cuma Iya, Pak. bertugas Bukit di Bukit Tinggi ya? Asalnya Bukit Tinggi. Oke. Oke baik, terima kasih Bapak Ibu untuk sementara sambil seiring berjalannya waktu kita tunggu saja temannya sambil masuk, tidak masalah. Bapak Ibu saya mohon izin, saya ingin berbagi, ingin share mengenai materi kita pada malam hari ini. Bapak Ibu saya izin share screen ya, Ibu Nur Sakinah dan Bapak Ibu yang lain. Silakan Pak. Oke. nanti itu kalau Bu Sakinah nampak layar saya Bu? Kelihatan ya Bu ya? Belum Pak, masih tampilan ini. Bapak dari Chrome-nya ini. Belum ya? Masih tampilan kita ini, kita meet. Sudah Pak, sudah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu kita mulai dengan materi untuk pertemuan pertama atau sesi pertama pada malam hari ini atau pada kesempatan kali ini sesuai dengan kontrak belajar yang sudah kita pantau di LMS kita masing-masing. Bapak Ibu semuanya tidak ada kendala terhadap LMS-nya ya Bapak Ibu ya? Tidak ada ya Bu, Bapak Ibu tidak ada ya? Tidak ada Pak. Baik, tidak ada berarti tidak ada masalah dan saya yakin ya karena semua yang masuk di kelas profesional 3 ini sudah mantap semuanya ya. Nah, baik Bapak Ibu kita sesuai dengan yang ada di kontrak belajar kita pada malam hari ini kita mau membahas tentang konsep umum karya inovatif. Nah, di dalam konsep umum karya inovatif ini, Bapak Ibu, ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Apa sih itu konsep umum karya inovatif? Apa sih itu karya inovatif secara umum? Nah, apa, what, how, dan why? Apa, mengapa, dan bagaimana? Bapak Ibu ya, kita coba bahas satu persatu. Nah, jadi apa itu karya inovatif Bapak Ibu? Jadi karya inovatif itu adalah
berupa hasil karya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang bermanfaat bagi pendidikan. Jadi karya inovatif itu ya karya-karya kita yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan pembelajaran, yang berkaitan dengan kemudahan kita di dalam pembelajaran, yang berkaitan dengan teknologi, yang tentunya itu bermanfaat bagi siapa? Bagi kita, bagi orang lain, dan bagi pendidikan ataupun bagi masyarakat secara umum. Itu yang disebut dengan karya inovatif, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana kita bisa membuat karya inovatif? Nah, ini di LMS juga tadi sudah saya sematkan di diskusi. Bapak Ibu sudah membuka belum? Muncul tidak diskusi? Yang Ya, ada di muncul, kolom Bu. muncul ya Bapak Ibu ya. Sudah Muncul. saya harap sudah kita isi ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan pemantik yang ada di kolom diskusi itu Bapak Ibu diisi saja, karena itu merupakan ada penilaian khusus dari penilaian asinkronus Bapak Ibu ya, dari kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas kita yang ada di LMS. Nah, mengapa bagaimana membuat karya inovatif? Nah, jadi bagaimana kita harus bisa membuat karya inovatif? Tentunya kita harus mempunyai niat ya terlebih dahulu ya. Kalau kita punya niat, kita pasti bisa menciptakan ataupun menghasilkan karya-karya inovatif. Karya inovatif itu banyak Bapak Ibu ya. Nanti akan kita jabarkan satu persatu, dan saya ingin mengetahui karya-karya apa saja nih yang sudah dimiliki Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Nah, kalau kita sudah mempunyai niat, kita berkeinginan untuk membuat karya inovasi, pasti kita bisa menciptakannya. Kemudian untuk bisa menciptakan karya inovasi Bapak Ibu, kita tidak usah malu untuk sharing, bertanya, berdiskusi kepada rekan-rekan sejawat. Nah, apalagi kita sudah bergabung di ruangan kelas ini, profesional kita. Jadi nanti kita bisa saling sharing, saling berbagi Bapak Ibu ya. Kami, saya dan Ibu Nur Sakinah nanti mungkin bisa berbagi juga, dan tidak menutup kemungkinan saya yakin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini juga mempunyai karya-karya inovatif yang sudah dimiliki barangkali. Kalau belum, mari Bapak Ibu ayo kita sama-sama menciptakan karya-karya inovasi yang berguna dan bermanfaat untuk kita sebagai pendidik ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan memilih aplikasi. Nah, jadi membuat karya inovatif itu banyak Bapak Ibu ya. Salah satunya dengan menciptakan berbagai aplikasi, menggunakan berbagai aplikasi untuk pembelajaran seperti Quizizz, Kahoot, Mentimeter ataupun lain-lainnya. Di mana itu juga merupakan salah satu karya inovatif yang bermanfaat untuk menunjang kita sebagai pendidik. Kemudian yang terakhir adalah kita harus menyediakan waktu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin kita berpikiran tidak sempat begitu ya Bapak Ibu ya, banyak tugas di sekolah, 1 minggu full kita mengajar, pulang ke sekolah harus mengurusi anak, suami ataupun yang lainnya sebagai bapak atau ibu rumah tangga begitu ya. Tapi yakinlah Bapak Ibu kita harus punya schedule. Kalau kita sudah memantapkan diri, mempunyai niat untuk menciptakan sebuah karya inovasi, kita harus bisa menentukan waktu Bapak Ibu ya. Kita harus bisa menyisihkan waktu-waktu kita untuk apa? Untuk berkarya ya. Karena untuk di kelas ini Bapak Ibu, itu salah satu tuntutan kita nanti adalah menciptakan karya inovasi sesuai dengan kelas kita profesional 3. Nanti karya-karya inovasi apa yang sudah Bapak Ibu hasilkan bisa kita tampilkan di sini, bisa kita saling berbagi. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah why, mengapa ya? Mengapa sih kita harus membuat karya inovasi sebagai pendidik Bapak Ibu? Nah, harus. Sekarang sudah menjadi keharusan ya Bapak Ibu, karya inovasi. Itu sudah menjadi tuntutan zaman ya, sudah menjadi menjadi tuntutan lah, apalagi di beberapa kita sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka atau merdeka belajar ya. Ini nanti juga berkaitan dengan
kurikulum Merdeka Belajar terkait karya-karya inovasi yang sudah kita ciptakan ataupun yang akan kita ciptakan nantinya. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa peserta didik kita sekarang itu luar biasa ya, mungkin mereka lebih handal dalam hal ber-IT daripada kita sebagai gurunya. Nah, tentu kita sebagai guru juga harus menyeimbangi bagaimana bisa kita dapat memberikan, memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Nah, peserta didik kita itu juga sudah mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Tentu kita sebagai gurunya harus lebih tinggi daripada peserta didik kita. Nah, itu yang konsep umum yang harus kita ketahui mengenai karya inovatif. Apa itu karya inovatif? Mengapa kita harus mempunyai karya inovasi dan bagaimana kita bisa menciptakan karya-karya inovasi ya. Setidaknya Bapak Ibu dan kita sudah tergambar apa yang harus kita lakukan nantinya ya. Kemudian di sini Bapak Ibu ada namanya macam-macam karya inovatif. Jadi macam-macam karya inovatif itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama ada namanya karya inovasi tepat guna. Kemudian menciptakan karya seni, kemudian membuat atau memodifikasi alat pelajaran atau peraga, dan yang keempat penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama karya inovatif tepat guna. Nah, apa itu karya inovatif tepat guna Bapak Ibu? Secara definisi ya, untuk karya inovatif tepat guna ini yang harus kita ketahui nanti itu pengertiannya, jenisnya, ciri-cirinya, dan contohnya ya. Kita nanti diharapkan bisa membuatkan contoh pengklasifikasian daripada karya inovatif ini, yang salah satunya ini adalah karya inovatif tepat guna. Karya inovatif tepat guna adalah hasil karya rancangan atau pengembangan dalam bidang teknologi yang dibuat atau dihasilkan dengan menggunakan bahan, sistem, atau metodologi tertentu ya. Singkatnya Bapak Ibu, karya inovasi tepat guna ini adalah karya-karya kita atau rancangan-rancangan yang kita miliki yang berkaitan dengan pembelajaran. Karena kita ini sebagai guru Bapak Ibu ya, karya-karya ataupun rancangan-rancangan apa yang sudah kita miliki yang nanti dikaitkan dengan teknologi-teknologi yang ada. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ada jenis-jenis karya inovasi tepat guna. Nah, jadi di sini ada yang namanya hasil pengembangan metodologi, kemudian hasil eksperimen, program aplikasi komputer, kemudian alat atau mesin yang bermanfaat. Nah, jadi nanti kita dapat mengetahui jenis ataupun karya inovasi tepat guna ini langsung berupa contoh yang dapat kita tampilkan nantinya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, contoh apa sih yang menjadi contoh karya inovasi tepat guna? Salah satunya ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini sebagai contoh ini berupa blog ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah ada yang punya blog atau belum? Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum coba nanti Bapak Ibu kita belajar sama-sama bagaimana menciptakan blog, membuat blog. Di mana blog ini merupakan salah satu karya inovasi tepat guna. Ini bisa seperti yang ada di tampilan. Ini kalau Bapak Ibu boleh search di pencarian. Ini ada alamatnya https://ceguilham.blogspot.com. Jadi saya punya blog Bapak Ibu yang berisikan bebas ya Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa memasukkan aktivitas kita dalam pembelajaran, baru materi-materi ajar, kemudian RPP, modul kita bisa menyematkan di dalam blog kita ini. Jadi blog ini semacam, kalau bagi saya blog ini Bapak Ibu semacam buku harian kalau menurut saya ya, kalau di saya. Jadi beberapa karya-karya kita bisa dimasukkan ke dalam blog kita, dan ini saya sudah menerapkan di dalam pembelajaran di kelas Bapak Ibu ya. Jadi ketika pembelajaran di kelas, karena di sini sudah ada materi-materi, kita tinggal
men-share saja kepada peserta didik kita terhadap materi apa yang akan kita pelajari ya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu kalau sudah ada punya blog, alhamdulillah. Kalau belum, nanti kita bisa membuat blog secara bersama-sama ya. Kemudian contoh lain daripada karya inovasi tepat guna, ini Bapak Ibu. Kalau ini juga semacam blog juga ya. Kalau ini saya sebutkan seperti website mini. Website ini Bapak Ibu, ini saya buatkan di akun pembelajaran, akun belajar ID. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah punya akun belajar ID dan sudah memanfaatkan akun belajar ID itu. Sayang kalau kita tidak memanfaatkan fitur-fitur yang ada di akun belajar ID. Salah satu di akun belajar ID Bapak Ibu, ini saya sudah punya website mini, semacam website mini, namanya Ruang Belajar PAI. Kalau Bapak Ibu nanti mau melihat, ada di alamat ini, nanti saya share materi ini, ada di http://bit.ly/nazarulilham_web. Ini berisikan materi Bapak Ibu ya, materi yang ada di kelas 10 ya, seperti yang ada di tampilan kelas 11, kelas 12. Nah, ini bisa kita modifikasi sedemikian mungkin. Kita bisa menyematkan materi-materi kita berupa video, berupa teks, yang merupakan tentunya ini sebagai salah satu karya inovasi tepat guna yang dapat memaksimalkan kegiatan pembelajaran kita di kelas ya, Bapak Ibu. Kemudian ini sama ya Bapak Ibu, ini Ruang Belajar PAI, ini website ini saya. Kemudian selanjutnya ini ada contoh jurnal Ramadan misalnya Bapak Ibu ya. Kemudian ada banyak ya, itu contoh-contoh daripada karya inovasi tepat guna. Yang selanjutnya yang kedua adalah Bapak Ibu tentang menciptakan karya seni ya. Nah, untuk menemukan atau menciptakan karya seni ini sepertinya saya tidak usah membacakan secara dari kata per kata, nanti bisa kita share, kita kirim saja ke grup, bisa ke grup WA, atau ini di LMS sudah ada, sepertinya tadi saya sematkan berupa video pun sudah ada, semacam berupa video animasi ya. Kemudian yang ketiga adalah memodifikasi alat pembelajaran atau alat peraga. Nah, Bapak Ibu, alat peraga ini juga termasuk sebagai salah satu daripada karya inovatif Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sudah punya alat peraga karya inovatif berupa alat peraga atau belum ya? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, nanti boleh Bapak Ibu menciptakan alat peraga. Nah, alat peraga itu banyak Bapak Ibu ya. Bisa berupa poster, alat permainan pendidikan, model benda atau barang atau alat tertentu, benda potongan, video animasi atau video pembelajaran, dan alat bantu pelajaran lainnya. Nah, salah satu daripada contoh alat peraga, kalau yang saya terapkan Bapak Ibu, saya sering menggunakan Kahoot Bapak Ibu ya. Kahoot ini berupa game edukasi ya, edukasi pembelajaran, yang ini sangat menarik Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas Bapak Ibu ya, karena apalagi siswa kita sekarang itu tidak terlepas dengan yang namanya gadget, permainan, games ya. Nah, jadi Kahoot ini adalah salah satu aplikasi pembelajaran berbentuk hampir sama seperti Quizizz ya Bapak Ibu ya, seperti Quizizz. Jadi biasanya ini saya sering gunakan untuk pretest dan post-test dalam pembelajaran. Kita kan biasa tuh ya Bapak Ibu, sebelum melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP atau modul ajar kita, di awal itu biasanya kita melakukan pretest dan di akhir kita melakukan post-test. Nah, kalau saya sering menggunakan Kahoot untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang sudah kita ajarkan barusan di dalam kelas ya. Contoh penggunaan Kahoot, saya rasa untuk di sesi tanya jawab saja nanti kalau ada yang perlu kita diskusikan mengenai seperti website mini, blog, kemudian Kahoot, Mentimeter dan lainnya, itu merupakan beberapa di antara daripada karya inovasi tepat guna ya. Nah, kemudian
Yang selanjutnya adalah apa namanya, materi ajar ataupun materi bahan ajar ya. Bapak Ibu, ini saya tidak menyematkan contoh daripada bahan ajar, namun saya menyematkan channel YouTube saya Bapak Ibu. Bapak Ibu, nanti kita boleh saling berbagi. Saya punya channel YouTube, ini ada berapa nih? Ada 4 ya. Channel 1, 2, 3, dan ini channelnya berisikan ada beberapa materi pembelajaran, kegiatan-kegiatan pembelajaran, baru kegiatan apapun itu ada di channel YouTube saya. Bapak Ibu nanti boleh dilihat-lihat, di mana ini merupakan salah satu karya inovasi juga yang sudah kita miliki ya. Nah, jadi kita sebagai pendidik, apalagi kita sebagai apa namanya, yang akan nanti menjadi pelatih Bapak Ibu ya, kita harus mempunyai karya inovasi ya, minimal tidak usah banyak, minimal satu, yang penting kita mempunyai karya inovasi yang menyatakan bahwasanya kita itu sebagai PPKB GPAI begitu ya. Nah, jadi ini beberapa dari salah satu daripada karya inovasi tadi yang berupa alat peraga. Alat peraga banyak Bapak Ibu ya, seperti ini, poster, kemudian tadi game edukasi, ada puzzle ya, kalau yang sudah menggunakan puzzle. Kalau puzzle saya jarang menggunakan. Ini berupa poster, kemudian ini materi pembelajaran seperti yang ada di ini tadi ya. Seperti yang ada di slide sebelumnya, saya sudah tampilkan di sini di channel saya. Itu ada beberapa materi pembelajaran berisikan tutorial, penggunaan website, penggunaan Google Form dan lain sebagainya. Itu banyak ada di channel YouTube saya. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya ya. Saya rasa Bapak Ibu, kita tidak usah saya tidak usah banyak-banyak menyampaikan materi Bapak Ibu. Yang lebih kita pedomani atau kita inginkan di sini nanti kiranya kita dapat sharing ataupun tanya jawab Bapak Ibu terkait mengenai konsep karya inovasi. Yang jelas mengenai konsep karya inovasi yang harus kita ketahui itu tadi adalah apa itu karya inovasi, kemudian bagaimana menciptakan karya inovasi, dan mengapa kita harus menciptakan karya inovasi atau karya inovatif. Nah, sekilas tadi sudah saya sampaikan. Jadi dari materi ini harapannya nanti Bapak Ibu kalau sudah ada yang punya karya inovasi, alhamdulillah. Kalau sudah ada bisa ditambah, kalau yang belum ada bolehlah kita menciptakan salah satu saja dari 4 jenis karya inovasi ini. Misalnya karya inovasi tepat guna, jadi kan banyak ya Bapak Ibu ya, bisa berupa materi pembelajaran, bisa berupa game edukasi, bisa berupa blog, bisa berupa website mini, bisa berupa Google Sites dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu daripada karya inovatif Bapak Ibu, dan itu yang harus yang kita harapkan nantinya dari setiap kita memiliki karya inovatif ya. Jadi saya rasa Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan hanya itu saja, selebihnya kita berbagi saja Bapak Ibu ya. Kita berbagi bersama Ibu Nur Sakinah juga, ini luar biasa ya, beliau juga banyak karya inovatif yang dimilikinya. Bapak Ibu yang lain juga pasti mempunyai karya inovatif, nanti bisa berbagi di sini, kita saling sharing saja Bapak Ibu. Demikian Ibu Nur Sakinah materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya kembalikan kepada Ibu Nur Sakinah sebagai moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Pak Nazarul Ilham yang telah menyampaikan materi dengan lengkap dan sangat menarik tampilannya. Sebelum kita ke simulasi penggunaan LMS dalam mengunggah tugas dan membuka fitur-fitur yang ada di LMS, saya buka sesi tanya jawab dulu atas presentasi yang telah disampaikan Pak Nazarul. Silakan Bapak Ibu raise hand bagi yang ingin mengajukan pertanyaan.
tentang apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Nazarul mengenai konsep karya inovatif. Silakan. Silakan raise hand bagi yang ingin mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Tanda tangan ya. Silakan mengajukan pertanyaan bagian mana yang ingin dijelaskan ulang atau silakan Bu Linda Suryani mengajukan pertanyaan apa Bu? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya ataupun saya ingin bagaimana gitu ya Pak, karya inovatif yang tepat guna untuk menyampaikan materi kepada anak didik kita yang yang anak kita sekarang yang seperti kita ketahui, jujur ya lebih pintar lah anak didik kami daripada kami menggunakan teknologi, begitu Pak. Itu saja Pak. Mungkin Bapak paham ya maksud saya. Bagaimana kami atau apakah kami harus selalu pelatihan atau membuat seperti pertemuan atau memanggil narasumber seperti saya yang sudah lansia hampir ya Pak ya, agak lambat begitu. Sementara siswa saya, malah saya sendiri selalu belajar bertanya kepada siswa saya. Demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaan Bu Linda. Saya rasa langsung saja Pak Nazarul dijawab. Baik, terima kasih Bu Dr. Anda Linda Suryani atas pertanyaannya ya Bu ya. Bagaimana kita bisa membuat karya inovatif tepat guna ya yang dapat kita lakukan dalam pembelajaran, mengingat memang benar ya Bu ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa peserta didik kita sekarang itu luar biasa Bapak Ibu ya, lebih canggih bahkan ya. Nah, lebih pintar mereka. Nah, itulah salah satu daripada pengimplementasian kurikulum Merdeka Bapak Ibu ya, di mana kita itu harus memberikan pelayanan ataupun pembelajaran yang kita sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya. Kebutuhan peserta didik itu kan kita seperti pembelajaran berdiferensiasi itu ya Bapak Ibu ya. Kita ada peserta didik kita yang gaya belajarnya itu suka dengan nonton video ya kan. Ada yang suka dengan mendengarkan ceramah, ada yang suka dengan membaca komik dan lain sebagainya. Nah, jadi Ibu Linda yang dapat Ibu lakukan ya tentu salah satunya, kalau saya ya Bu, kalau saya di kelas itu saya selalu memodifikasi pembelajaran yang saya lakukan ya. Misalnya dengan membuat materi pembelajaran berupa video, misalnya seperti itu ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian membuat materi pelajaran berupa website mini seperti yang melalui yang sudah saya sampaikan tadi di materi tadi Bapak Ibu ya. Nanti saya boleh sharekan ke grup saja nanti materinya Ibu Linda. Dan di situ nanti ada tutorial-tutorial untuk bagaimana cara membuat website mini. Kalau website mini itu Ibu Linda berupa apa ya? Saya coba share screen lagi ya Ibu Linda ya, dan yang lain supaya sebentar. Nah, jadi ini berkaitan dengan Ibu Linda sepertinya apa sih yang mau kita lakukan karya inovasi khususnya dalam pembelajaran, mengingat peserta didik kita itu kadang lebih pintar gitu ya. Nah, jadi kita sebagai guru bagaimana meminimalisir bahwa dalam tanda kutip, maaf kata ya, kita harus bagaimana kita harus lebih handal lah dari peserta didik kita. Contohnya Ibu Linda, mungkin Ibu bisa buat materi pembelajaran Ibu ya. Materi pembelajaran misalnya berupa slide saja Bapak Ibu. Seperti ini Ibu Linda. Seperti nampak ya Ibu Linda ya. Materi yang saya tampilkan ini, yang saya share screen ini nampak ya. Ini kan berupa materi ya Ibu Linda ya.
Ini berupa materi yang saya buat di dalam menggunakan Canva, ya. Jadi bisa sedemikian rupa menarik, ya. Jadi Ibu Linda nanti bisa menggunakan materi ataupun membuat materi pembelajaran menggunakan Canva misalnya, yang bisa Ibu terapkan di dalam pembelajaran di kelas, ya. Bolehlah kita belajar itu menggunakan Infocus, ya, agar peserta didik ataupun kita sebagai guru terlihat lebih profesional dalam menyampaikan pembelajaran, ya. Selain itu, ya memang hal-hal yang demikian yang disukai oleh peserta didik, kan begitu ya. Kemudian Ibu Linda bisa membuatkan games edukasi misalnya, ya. Itu merupakan salah satu karya inovasi yang bisa Ibu terapkan di dalam pembelajaran di kelas. Contohnya ini, saya mau menampilkan Kahoot, ya, namanya Kahoot. Bapak Ibu yang lain mungkin sudah ada yang pernah menggunakan. Ini contoh ya. Sebentar. Nah, ini namanya Kahoot ya, Ibu Linda ya. Ini kita buatkan, Ibu nanti boleh buat akun terlebih dahulu, ya kan? Nanti di layar Ibu Linda boleh disuruh peserta didik untuk scan barcode, kemudian Ibu Linda boleh bermain di sini, belajar sambil bermain. Nah, contohnya seperti ini misalnya ya. Sorry. Sebentar ya. Jaringan saya agak bermasalah ini sepertinya. Jadi intinya begitu Ibu Linda, coba Ibu Linda buatkan salah satu karya inovasi saja di dalam pembelajaran. Sederhananya, Ibu bisa membuatkan materi berupa slide, bisa menggunakan Google Slide, bisa menggunakan Canva, di mana nanti Ibu pembelajarannya bisa Ibu lakukan menggunakan Infocus salah satunya. Nah, bagaimana untuk bisa melakukan itu? Ya, kalau Ibu Linda mau mengundang narasumber, boleh Ibu sarankan kepada kepala sekolah Ibu misalnya untuk melakukan pelatihan, atau melalui pelatihan yang kita lakukan sekarang pun bisa Bapak Ibu. Nah, jadi kita di sini kan belajar ya Bapak Ibu, belajar bersama. Di kelas profesional 3 ini kita juga bisa sharingkan hal itu, apa yang mau kita lakukan nantinya. Ini contoh daripada salah satu teknologi tepat guna karya inovasi yang bisa diterapkan di dalam pembelajaran. Ini Kahoot kuis, berupa kuis sama seperti Quizzes Ibu Linda ya, seperti Quizzes, dan ini menarik menurut saya ya, karena ini memicu motivasi peserta didik untuk belajar kalau menurut saya ya, karena anak-anak sekarang itu suka dengan hal-hal yang dipadu-padankan dengan games ya. Nah, ini biasanya saya terapkan itu di awal pembelajaran atau di akhir pembelajaran. Di awal pembelajaran berupa pertanyaan-pertanyaan pemantik ataupun berupa pretest, di akhir pembelajaran berupa post-test. Kita memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait pembelajaran yang sudah kita berikan di dalam kelas. Sudah sejauh mana pembelajaran yang dipahami peserta didik kita di dalam kelas. Salah satunya itu Ibu. Saya mau menunjukkan ini sebenarnya ya, tapi ini agak apa ya? Nanti coba share link aja Pak di grup biar sama-sama dicoba setelah Zoom. Oke, boleh, nanti saya share saja. Jadi kurang lebih seperti itu Ibu Linda ya. Ibu Linda, saya mau nanya juga, Ibu Linda sudah pernah membuat karya inovasi nggak Ibu? Halo Ibu Linda. Atau yang lain? Bapak Ibu yang lain sudah ada yang pernah membuat karya inovatif belum? Ibu Linda masih mute itu. Ibu Linda sepertinya belum. Halo Ibu Linda. Ibu Linda belum. Saya mau nanya, Ibu Linda sudah pernah menciptakan salah satu karya inovasi Bu? Belum Pak. Belum ya.
Kalau dalam pembelajaran Ibu pernah menggunakan InFocus nggak, sederhananya saja Ibu? Oh, kalau InFocus pernah Pak. Menggunakan InFocus berarti Ibu kan menyiapkan materi berupa slide kan Bu? Iya Pak. Menggunakan apa Ibu membuat materi yang dari slide itu? Canva kah, Google Slide kah, atau apa? Pakai Pernah, apa Pak. Bu? Iya masih yang sederhana lah Pak. Canva saya masih belajar Pak, masih baru buka-buka gitu di Masih belajar. Barangkali Ibu sudah punya ada bahan PPT dari teman atau dari yang lainnya yang Ibu gunakan dalam pembelajaran menggunakan InFocus, misalnya seperti itu ya Ibu Linda, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau Ibu membuat materi pembelajaran, materi berupa slide, menggunakan Canva, itu juga sudah termasuk salah satu karya inovatif Ibu Linda ya, yang bisa kita kembangkan. Nah, jadi banyak bentuk-bentuk karya inovatif yang bisa kita lakukan, yang semuanya ini adalah untuk menunjang proses pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita dudukkan adalah bahwa pembelajaran PAI, PPKB, GPAI, apa sih yang dibahas karya inovatif, untuk apa sih gitu ya. Jadi maksud daripada konsep umum karya inovasi itu kita dituntut untuk mempunyai karya-karya inovasi yang dapat menunjang proses pembelajaran Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita sebagai guru GPAI juga keberadaannya sama dengan guru-guru yang lain ya. Saya juga di sini sedikit berbagi pengalaman Bapak Ibu ya, bahwa yang namanya guru PAI itu dalam tanda petik ya Bapak Ibu ya, guru PAI itu hanya bisa berceramah, hanya bisa berdoa kan gitu ya dalam kegiatan-kegiatan. Nah, saya ingin merubah mindset itu semua, bahwa guru PAI juga mempunyai sesuatu hal yang bisa diandalkan. Contohnya apa? Pembelajaran yang sama seperti guru yang lainnya, guru TIK, guru bahasa Inggris, guru-guru yang lainnya lah gitu ya. Nah, jadi makanya kita di sini melakukan pendampingan pelatihan PPKB ini untuk melakukan itu ya, untuk setidaknya kita setara dengan guru-guru yang lain. Kita juga punya kemampuan sama seperti guru-guru yang lain. Seperti itu Ibu Linda. Kurang lebih seperti itu Ibu Linda. Mungkin setelah ini Ibu boleh menciptakan salah satu karya inovasi yang sepertinya itu nanti ada tagihan juga ya Ibu Nur Sakinah ya. Kalau tidak salah di LMS itu nanti ada tagihan tugas untuk membuat salah satu karya inovasi yang sudah Bapak Ibu miliki, ataupun kita buat yang terbaru begitu. Kalau ada kesulitan nanti kita akan tetap berkomunikasi di grup apa yang mau Bapak Ibu buat. Kurang lebih seperti itu Ibu Linda. Nanti kalau ada hal-hal yang lain boleh kita sharing di grup atau japri-japrian Ibu Linda ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak atas Kembalikan atas jawabannya, pencerahannya kepada kami. Oke, baik. Terima kasih kembali Ibu Linda. Saya kembalikan kepada Ibu Nur Sakinah. Silakan Bu. Baiklah, terima kasih penjelasannya Pak Nazarul. Jadi memang untuk kegiatan kita ini sampai tanggal 1 nanti itu salah satu tagihannya itu setiap peserta untuk di Pro 3 minimal nanti setelah selesai mempunyai satu karya inovatif, apakah dia sederhana atau yang kompleks. Jadi itu yang nanti mau kita kerjakan. Karena itu untuk di Pro 3 untuk resume memang ditiadakan Bapak Ibu. Jadi kita diberi keringanan karena kita fokus untuk membuat karya setelah BIMTEK selama 10 hari ini. Masing-masing kita mempunyai satu karya inovatif, misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Nazarul tadi, ada contoh-contoh apakah kita membuat game edukasi atau membuat video pembelajaran. Jadi bentuknya sederhana tapi tetap berupa karya inovatif. Jadi kalau bicara inovatif tidak melulu harus yang kita bayangkan itu adalah hal rumit. Jadi ada juga yang versi sederhana seperti itu. Ada juga bisa drama, puisi seperti itu. Inovatif dia tidak melulu soal penggunaan teknologi ya Bapak Ibu, jangan langsung pusing dulu. Bukan begitu Pak Nazarul? Iya benar Ibu Nur Sakinah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Di LMS itu sebenarnya Bapak Ibu itu ada tugas berupa resume ya, tapi itu kita sepakati,
kita tiadakan saja karena kita ketahui bahwa kita punya kesibukan tugas yang sangat luar biasa. Yang kita harapkan nantinya dari kegiatan ini adalah salah satu, minimal satu daripada karya inovasi yang kita miliki. Apa sih yang mau Bapak Ibu buat, boleh, bebas. Yang nantinya akan kita tampilkan, kita berbagi di kelas ini, begitu. Saya kembalikan, silakan Ibu Nur Sakinah. Ada lagi Bapak Ibu yang harus kita diskusikan, silakan. Baiklah Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi atau ada kendala dalam mengakses LMS? Untuk Bu Sri Ulina ini sedang saya tanyakan ke admin MOOC-nya, jadi sedang diproses ya Bu. Kalau untuk Pak Rojali itu sudah bisa Pak diakses nanti Kemenak Pintarnya untuk bisa masuk ke modul. Nanti silahkan Japri Pak untuk penjelasannya ya Pak. Untuk Bu Lina Bangun nanti saya kirim ya Bu kalau sudah selesai diatasi masalahnya. Kemudian Bapak Ibu yang lain silahkan untuk tugas silahkan buka di bagian LMS ya Bapak Ibu. Ada kendala Pak Amrizal, Pak Jalal, Bu Yolanda atau ibu-ibu yang lain silahkan ditanyakan. Boleh ditanyakan apa saja, jadi supaya semua bisa selesai, jadi semua nanti berhak lulus dari BIMTEK kita. Iya, mungkin nggak hanya bertanya, berbagi ya Ibu Nur Sakinah ya. Boleh. Mungkin yang lain ini Bapak Ibu yang lain sudah punya karya inovasi nih sepertinya. Karena yang masuk di kelas profesional 3 biasanya sudah handal ya. Makanya di awal tadi saya mengatakan kita belajar sama-sama Bapak Ibu ya. Kita sebagai pelatih daerah tidak bermaksud untuk menggurui, kita sharing saja di sini. Apapun itu bisa kita sharingkan di sini. Bapak Ibu yang sudah punya karya inovasi boleh, kalau mau menampilkan di sini boleh. Pak Amrizal kayaknya udah ada ini. Pak Amrizal sudah punya karya inovasi enggak Pak? Insya Allah sudah ada. Sudah ada. Bu Nur Sakinah ini Pak Amrizal sudah ada, bolehlah boleh ditampilkan atau di-sharingkan sedikit saja Pak apa yang sudah Bapak miliki. Kalau karya inovasi yang saya miliki sementara memang tidak dalam bentuk digital, cuma dalam bentuk puzzle ya. Itu salah satunya terkait dengan ayat suci Al-Quran ya dalam bentuk puzzle ya. Jadi secara acak anak itu bisa terbiasa untuk ya ketika menghafal satu ayat atau hadis, kemudian mungkin hukum tajwid itu kita bentuk seperti puzzle. Nah, mungkin itu yang selama saya lakukan, selain kita juga menggunakan fokus lah ya, kira-kira seperti itu. Jadi nggak hanya terfokus kita kepada digitalnya saja begitu. Jadi ya bisa bermain pelan kepada anak-anak, tapi mungkin seperti itulah yang saya lakukan selama ini. Ya, ini dalam rangka BIMTEK ini kita juga ingin tahu juga kira-kira apa saja yang mungkin bisa nantinya kita lakukan untuk ya kedepannya, kira-kira seperti itu Pak. Oke, baik. Nah, kan saya sudah bisa tebak ya, berarti sudah ada yang mempunyai karya inovasi dan saya yakin itu. Nah, itu termasuk salah satu karya inovasi Bapak Ibu yang sudah dilakukan oleh Pak Amrizal berupa puzzle. Dia seperti kuis juga ya Pak ya? Iya. Seperti kuis, dalam bentuk kartu ya Pak, kartu. Dalam bentuk kartu. Oh, dalam bentuk kartu. Oh, iya, gitu kartu. Ya. Oke, yang lain Bapak Ibu ada? Pak Jalal nggak usah serius sekali Pak. Pak Jalal ini juga sepertinya kreatif ini Pak. Silakan Pak. Iya. Karya inovatif yang pernah dibuat selama Bapak pengalaman mengajarnya Pak, yang sederhana juga. Silakan Pak. Iya Bu, saya dari ngajar belum ada sih Bu. Memang video-video ada, tapi belum pernah membuat karya inovatif. Apa nanti karya itu setelah kita buat kita upload ke LSM apa gimana Bu? Pak Untaria nanti kan termasuk salah satu bagian tugas untuk di akhir sesi ya kan Pak, karena memang
untuk terakhir nanti pelaporan Pak, karena sebenarnya untuk karya inovatif ini kalau misalnya untuk kenaikan pangkat bagi PNS itu kan harus lengkap komponennya, mulai dari rancangan, kemudian karya inovatif sampai pelaporan. Karena nanti berkaitan dengan angka kredit, kalau misalnya pangkat Pak, kalau untuk PNS itu nilai lebihnya, selain nanti ya bisa digunakan mempermudah kita dalam menyampaikan materi. Sebegitu kan Pak Nazarul? Iya benar, itu saya terlupakan ya Ibu Nur Sakinah ya. Yang itu daripada karya-karya inovasi ini nanti Bapak Ibu bisa digunakan untuk naik golongan atau naik golongan atau naik pangkat ya Ibu Nur Sakinah. Bagi yang PNS ya, itu ada angka-angka kreditnya Bapak Ibu ya. Nah itulah makanya kita di sini melakukan pelatihan seperti ini. Salah satunya itu Bapak Ibu, kalau Ibu mau naik pangkat, naik golongan, buatlah sebuah karya inovasi di mana itu secara sistematis ada pelaporan-pelaporan yang harus kita buat. Begitu ya Ibu Nur Sakinah ya, bagi yang mau naik pangkat atau naik golongan. Ya, saya lupa tadi menyampaikan. Nah, terkait Pak Jalal katanya tadi sudah membuat video Pak, maksudnya video apa ya Pak? Video pembelajaran? Video waktu mengajar gitu Pak, cuman belum dibuat seperti karya inovatif. Video ketika pembelajaran ya Pak ya? Mengajar. Selain itu Pak, ada yang lain? Belum ada sih Pak. Itulah saya mau dengar betul-betul ini supaya nggak salah. Bapak dalam mengemas video pembelajaran itu menggunakan aplikasi apa Pak? Nah, enggak Pak, video aja untuk dokumentasi gitu. Tapi belum ada aplikasi apa gitu. Oh gitu. Nah, ya. Bapak bisa modifikasi Pak. Kalau Bapak punya video pembelajaran yang sudah Bapak miliki, Bapak boleh modifikasi menggunakan Canva ataupun aplikasi-aplikasi lainnya, dan itu merupakan salah satu karya inovasi Pak. Ditambahkan dengan berupa materi-materi yang Bapak sampaikan, itu merupakan salah satu karya inovasi juga Pak ya. Setidaknya Bapak Ibu yang lainnya sudah punya nih karya inovasi yang dimiliki gitu ya. Oke, silakan Bu Nur Sakinah, saya kembalikan Bu. Benar sekali Pak Nazarul bahwa untuk Pak Jalal sudah pernah merekam video ketika mengajar. Itu nanti bisa kalau misalnya contoh di aplikasi Canva, nanti kita tambahi misalnya keterangan sebelum ditampilkan videonya Pak. Apakah ada nanti intronya untuk penjelasan ini materinya apa, atau misalnya di kelas berapa, kemudian tujuan pembelajarannya. Baru kemudian disisipkan video yang Pak rekam seperti itu. Jadi bisa dimodifikasi dan bisa kita edit sedemikian rupa sehingga tampilannya lebih menarik. Seperti itu Pak, supaya lebih jelas juga. Jadi itulah yang nanti tujuan kita untuk BIMTEK ini Pak. Karya inovatif minimal 1. Jadi semua saya rasa benar Pak Nazarul, semua sudah punya dasar, hanya saja masih menganggap bahwa karyanya itu terlalu sederhana, padahal sudah merupakan karya inovatif seperti itu. Kami pun dulu seperti itu Pak, di awal-awal, jadi menganggap inovasi itu harus yang dia berkaitan dengan dunia digital yang sangat baru seperti itu. Padahal sebenarnya ada juga yang bentuknya sederhana. Jadi mari sama-sama kita belajar, nanti semua harus punya karya inovasi setelah BIMTEK kita ini. Sama-sama belajar dan sama-sama kita dampingi nanti Pak. Benar. Sama halnya yang dibuat oleh Pak Amrijal ya Bu Nur Sakinah ya. Tadi Pak Amrijal masih secara singkat maksudnya Pak Amrijal belum menjelaskan secara detail bagaimana pengaplikasian puzzle ya. Saya sendiri bahkan belum pernah Pak menggunakan puzzle. Mungkin Bapak Ibu atau Pak Amrijal boleh bercerita untuk kartunya itu dibuat seperti apa, apakah didesain sendiri, kemudian di print atau bagaimana, sampai dengan mekanisme pelaksanaan puzzle itu di dalam kelas seperti apa gitu.
Kalau untuk pelaksanaannya memang ini kan jadi luar dari digital karena dia menggunakan kartu. Seperti contoh kita coba untuk surat-surat pendek di Juz 30. Jadi kita sudah miliki dari beberapa surah, dari surah An-Nas sampai ke surah An-Naba itu kita sudah lengkap dengan bentuk kartu. Jadi contoh surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah itu dia dalam satu per ayat itu diperkata dia diapakan di apa namanya dalam bentuk kartu. Jadi nanti secara acak anak akan menyusun dia. Itu kita tidak gunakan tempat khusus, tapi bisa kita anak itu suruh berdiri berbaris di depan lokal atau mungkin per kelompok. Nah kira-kira seperti atau diserahkannya ke seluruh siapa yang paling cepat dia akan menyusun itu gitu. Jadi dari ayat 1, ayat 2 dan seterusnya. Jadi ada juga yang kita buat di samping ayat-ayat itu dipenggal-penggal seperti perkata seperti itu, kita buat lengkapi dengan hukum tajwid. Jadi bisa sekaligus anak-anak bisa paham tentang ilmu tajwid. Ya, kira-kira pelaksanaannya di lapangan seperti itu. Jadi memang untuk saat ini yang saya lakukan itu dalam bentuk kertas apa itu Pak, di print pakai apa namanya ya, kertas foto lah itu. Nah, jadi dia warna berwarna biar agak lebih menarik gitu. Anak-anak seperti itu. Jadi warnanya juga dibedakan begitu. Nanti surah Al-Fatihah warnanya apa, surah An-Nas apa, surah apa, surah pokoknya surah dalam surah pendek itu warnanya bisa jadi beda-beda begitu. Mungkin itu yang dapat saya apa namanya gambaran yang bisa saya jelaskan tentang apa yang saya lakukan selama ini sama anak-anak didik. Cuman memang untuk materi-materi yang memang apa namanya yang mengandung unsur Al-Quran hadis memang itu karena berkaitan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis. Tapi kita setiap pertemuan di jam 3 karena kan 3 jam apa namanya 3 les ya, dalam satu les itu kita 40 menit. Jadi waktu 15 menit itu kita biasakan untuk apa seperti itu supaya anak mempunyai karakter pembiasaan ya terbiasa bisa melakukan pengulangan surah atau ya memang menyusun pajal itu kira-kira seperti itu Pak. Jadi sebenarnya kartu ya bukan pajal, tapi kalau pajal adalah bentuk khusus kan dia menyusun. Nah ini dia antara anak apalah bisa teman sejawatnya atau mungkin teman apanya secara keseluruhan di lokal itu. Mungkin itu Pak secara teknis pelaksanaannya yang saya lakukan selama ini. Terima kasih. Pak Amrijal, yang sudah Bapak lakukan itu Bapak dokumentasikan nggak Pak? Berupa video atau apa? Inilah yang menjadi kelemahan ini. Memang di situ kurang saya memang pada saat melakukan proses KBM itu jarang saya. Tapi belakangan ini saya coba untuk lakukan itu untuk apa namanya dokumentasi itu memang karena kan dia dalam bentuk kartu ya Pak ya, bukan dalam bentuk video seperti itu. Baik. Sebenarnya yang Bapak lakukan itu Pak sudah termasuk karya inovasi dalam pembelajaran. Namun kita harus mendokumentasikan Pak, memvideokan supaya apa? Supaya kita bisa berbagi kepada rekan-rekan lain. Itu yang dimaksud salah satu daripada karya inovatif. Zamannya sekarang memang seperti itu Pak, sedikit-sedikit foto, sedikit-sedikit video, memang seperti itu. Tujuannya bukan untuk kita itu ria atau apa, kita itu guru yang hebat atau apa, tidak. Kita tujuannya untuk bisa berbagi, bisa menginspirasi kepada rekan-rekan lain, guru GPAI yang lain khususnya yang bisa diterapkannya juga gitu. Sebenarnya sudah Bapak lakukan tapi sayangnya tidak didokumentasikan ya Pak Amrijal ya. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa Bapak terapkan lagi, bisa didokumentasikan Pak. Bisa Bapak masukkan dalam channel YouTube Bapak, bisa Bapak buatkan didesain sedemikian mungkin menggunakan apa untuk narasi-narasinya kan begitu ya, dan lain-lain sebagainya. Dan itu juga bermanfaat untuk apa namanya untuk salah satu daripada aksi nyata yang sering kita lakukan di PMM ya. Di PMM kan kita sekarang dituntut untuk melakukan itu walaupun kita
guru pendidikan agama Islam, kita dituntut juga untuk penggunaan PMM, dan itu sebagai salah satu aksi nyata sebenarnya yang bisa diterapkan. Jadi banyak manfaat yang sudah kita lakukan, kurang lebih seperti itu ya. Bu Nur Sakinah, itu sepertinya Pak Deki ya, raise hand Bu Nur Sakinah. Silakan Pak Deki Irwanda, silakan. Berkali-kali udah apa itu. Ini siapa ya? Pak Rojali ya. Ini masih lama pergantian umur 26. Iya. Pak Deki silakan Pak. Ada yang mau kita diskusikan Pak Deki? Sepertinya kendala sinyal Pak. Bu Linda, silakan Bu Lin kalau ingin bertanya. Ya, Pak Deki. Bu Linda masih raise hand, ada yang mau didiskusikan lagi, Bu? Atau yang lain? Untuk saya menunggu aja dulu Pak untuk sesi yang sekarang. Oke. Yang lain barangkali Ibu Lina, Ibu Yolanda, Ibu Santi, Ibu Nur Samsiah Ginting ini baru masuk atau gimana ya? Baru masuk. Pak, tadi wirid dulu. Iya Pak, baru masuk Pak. Lagi acara wirid pula tadi malam ini. Oke, Ibu Nur Samsiah Ginting, ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau disampaikan Ibu Nur Samsiah? Silakan Bu. Atau Pak Deki nih, Pak Deki sudah masuk lagi nih kayaknya. Silakan Pak Deki. Ya, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk karya inovasi, alhamdulillah udah ada yang saya buat Pak di dalam pembelajaran, termasuk inovasi tentang saling menasehati antar teman sejawat, yang dimana ada dalam pembelajaran kita di bab 4 materi saling menasehati. Jadi nanti di situ pertama siswa itu kita bagikan kertas, yang dimana kertas itu dilipat menjadi 4. Sampulnya itu pertama ia gambarkan sesuatu yang ia suka, lalu belakangnya dalamnya baru ia buat semua keluh kesah tentang dirinya ataupun hal-hal yang ia tidak sukai. Baru setelah itu, karena tidak ada nama, baru setelah itu kertas kita kumpulkan dan kita acak. Lalu kertas itu dibagikan secara acak dibalik. Kemudian temannya membaca keluh kesah kawannya. Lalu di sampingnya ia membuat nasihat dari keluh kesah kawannya itu. Nah, alhamdulillah kemudian alhamdulillahnya video untuk games saling menasehati tersebut sudah ada saya buat Pak, sudah lengkap, ada videonya. Oke, game edukasinya menggunakan aplikasi apa Pak? Kalau nggak salah Canva Pak. Gamenya menggunakan Canva. Iya. Game pakai Canva, gimana itu ya, Bu Nur Sakinah? Saya belum pernah. Ya, maksudnya gini Pak, videonya tadi diedit. Videonya. Kalau dia gamenya tadi menggunakan kertas yang dilipat menjadi 4, yang langsung dinasehati oleh teman sejawatnya. Nanti videonya ada Pak, udah saya buat, ada. Sudah ada di channel video YouTube, hasil dari games tersebut. Oh gitu, di channel YouTube Bapak sudah ada ya Pak ya? Bapak Ibu, semua yang ada di sini sudah punya channel YouTube belum? Kalau bisa kita harus punya miliknya. Kalau bisa kita harus punya itu masalahnya, ya. Itu masalahnya. Masalahnya ya. Nah, jadi bukan
bukan untuk apa-apa ya Bapak Ibu, maksudnya ya memang seperti itulah sekarang tuntutan kita ya Bapak Ibu ya. Apa-apa itu harus kita dokumentasikan ya. Dan YouTube itu kalau menurut saya sebagai apa ya, sebagai untuk penyimpanan kalau saya ya, artinya ya selain seperti tutorial-tutorial itu di channel YouTube saya Bapak Ibu, yang nanti materinya akan saya kirim atau saya kirim juga nanti di grup ya. Itu ada tutorial-tutorial, misalnya Bapak Ibu mau membuat website ini, membuat kuis menggunakan Google Form misalnya pun bisa ya. Menggunakan Google Form juga bisa ya Bapak Ibu ya, sederhana. Itu sangat sederhana sekali menggunakan Google Form dan lain sebagainya. Jadi kita harus mempunyai itu Bapak Ibu ya, sebagai guru milenial lah ya, sesuai dengan yang dibutuhkan peserta didik. Nah, jadi yang dilakukan Bapak Deki Irwanda, bolehlah Pak nanti di share ke grup, boleh Pak, boleh. Yang lain juga boleh berbagi apapun itu yang ke grup kita boleh ya. Jadi kita tidak usah malu-malu Bapak Ibu, tidak usah sungkan, apapun karya kita boleh nanti kita saling berbagi. Di samping nanti itu memang sebagai tagihan ya, sebagai tagihan kita. Jadi tujuannya untuk menginspirasi teman-teman kita yang lain, bahwasanya kita mencontoh yang baik itu nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi saya pun nanti mau mencontoh dari apa yang Bapak Ibu buat, apa yang pernah saya buat, nanti saya mungkin mencontoh dia dari yang Bapak Ibu buat. Seperti yang dibuat oleh Pak Deki, Pak Amrijal, saya belum pernah mungkin menggunakan itu. Ya, ini saya coba untuk tunjukkan sama Bapak Ibu sekalian yang udah saya buat. Bentuk kartunya seperti ini Pak. Ya, boleh, nah Pak. Ini bentuknya kartunya seperti ini dia. Nah, Oke. Jadi kemudian surah Al-Bayyinah ini dari bentuk kartu semua seperti ini dia. Nah, ini saya maksud Pak. Itu Bapak. Jadi dia dalam satu surah itu. Iya, jadi dia dibentuknya seperti ini semua Pak. Oke, dalam bentuk penggalan air. Seperti ini. Jadi untuk bermain peran sama anak apa istilahnya bisa. Insya Allah lah, menghafalnya, murojaahnya, alhamdulillah, kira-kira seperti itu. Jadi, cuman kelemahan saya memang di dokumentasi dan channel atau apa itu memang tidak ada. Makanya saya bilang secara manual, insya Allah kita sudah buat dan sudah kita terapkan. Alhamdulillah untuk anak didik ya lumayan apa namanya ya. Ada peningkatan secara ini kesadarannya untuk menghafal Quran pun sudah mulai ya karena memang kita biasakan setiap pertemuan itu dalam waktu kurang 10 atau 15 menit kita biasakan. Jadi setelah itu baru kita bermain kartu seperti ini. Kira-kira jadi kalau ini saya lakukan dari hanya juz 30, mungkin kalau di materi-materi Pak bisa dilakukan seperti itu setiap babnya, terkhusus mungkin di materi Quran hadisnya Pak. Kira-kira seperti itu mungkin bisa lah untuk akan diterapkan untuk yang akan datang, kira-kira seperti itu. Pak Amrijal tadi mengajar SMP atau SMA ya Pak? SMA ya Pak ya? Di SMA ya Pak. SMA, oke. Pak Amrijal itu ayat-ayatnya Bapak print, Bapak desain sendiri ya Pak ya? Lalu dilaminating ya? Iya, desain sendiri aja. Dilaminating? Enggak dilaminating, biasa aja. Nah, biasa aja seperti ini. Enggak ada dilaminating. Kertas apa biasa aja. Kertas foto ya Pak ya? Gitu. Oke. Iya, kertas foto. Ya, seperti itu kurang lebih gambaran yang sudah pernah dilakukan Pak Amrijal, Bapak Ibu ya. Itu merupakan karya. Jadi karya inovasi itu Bapak Ibu tujuannya ini adalah bagaimana kita itu bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang inovatif. Begitulah Bapak Ibu ya. Jadi jangan dipikir bahwasanya seperti kami dulu ya Bapak Ibu ya, di awal-awal mengikuti BIMTEK ini, apaan sih misalnya kan guru pendidikan agama Islam karya inovatif, maksudnya bagaimana? Nah, jadi setelah itu kami mengetahui ini ternyata gunanya kita melakukan karya-karya inovasi, mengikuti kegiatan-kegiatan ini yang tujuannya untuk pembelajaran, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk peningkatan kompetensi kita di dalam pembelajaran, karena itu sekarang yang harus dituntut ya, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, yang berkaitan dengan implementasi kurikulum merdeka yang sudah kita terapkan di beberapa sekolah. Mungkin yang diantara kita di sini sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka, dan itu harus menjadi kewajiban bagi kita ya. Begitu, baik.
Silakan Bu Nur Sakinah, saya kembalikan. Sangat bagus idenya Pak Amrizal. Jadi itu bisa juga kita Contoh ya. kita contoh, kemudian nanti itu hanya bisa kita pindahkan aja dalam bentuk yang dicontohkan Pak Nazarul tadi dalam bentuk Kahoot Pak. Jadi ayat-ayatnya itu Benar, kita Pak. ketik di Kahootnya, kemudian itulah nanti anak-anak bisa juga, nanti itu kan ada opsinya kan Pak, benar salah kalau dia Kahoot kan. Benar. Jadi ketika dia memilih salah, nanti ada muncul di situ tanda salah, jawaban benar atau salah seperti itu. Iya. Idenya, jadi sebenarnya kita yang kadang tidak punya ide untuk penggunaan aplikasi itu, sebenarnya kan banyak pilihan aplikasi yang mana kita bisa gunakan. Contohnya yang disampaikan tadi, contohnya Kahoot, karena itu menarik berupa game edukasi. Jadi idenya bagus Pak Amrizal. Menurut saya juga ide dari Pak Deki tadi juga menarik, karena itu kan seperti seperti sharing, sebenarnya sharing masalah ya Pak Dek. Jadi bagus sebenarnya, karena juga mungkin yang disampaikan Pak Deki tadi sudah berupa ada praktek pembelajaran materi yang disampaikan, tapi gunakan aplikasi masih sederhana berupa kartu yang didesain sendiri dengan kreativitas Pak Deki Irwanda. Itulah nanti di Pro 3 ini kita jadikan itu bentuk digital Pak. Maka silahkan masing-masing Bapak Ibu punya ide itulah nanti kita tuangkan dalam bentuk karya inovatif yang dia dalam bentuk sederhana, kartu yang kita tulisi atau kita print atau kita gunting-gunting menjadi kecil, kita lipat-lipat, itulah yang nanti kita jadikan dia menjadi bentuk digital, jadi lebih menarik dan lebih sesuai dengan perkembangan zaman kita pada saat ini Pak. Bukan berarti yang waktu itu ketinggalan zaman, jadi yang sederhana itu kita jadikan kompleks, jadi nilainya juga lebih tinggi, bukan begitu Pak Nazarul? Iya, benar sekali Bu Nur Sakinah ya. Dan sembari mungkin ada yang ingin bertanya lagi, saya ingin memberikan penguatan khususnya bagi diri saya sendiri saja Bapak Ibu ya, bahwa Bapak Ibu saya sedikit bercerita ya Bapak Ibu. Saya dulu punya pengalaman tidak enak ya Bapak Ibu di rekan-rekan guru yang lain, bahwasanya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa guru agama itu identik dengan gaptek ya Bapak Ibu, dalam tanda kutip, mohon maaf ya. Pasti identik dengan seperti itu. Guru agama itu hanya bisa berceramah, tidak bisa menerapkan inovasi-inovasi pembelajaran. Nah, saya pernah mengalami itu langsung. Nah, jadi saya sering mengikuti pelatihan. Saya ikuti yang namanya Google Master Trainer, yang alhamdulillah saya sudah punya sertifikat Google Certified Trainer. Kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di Pembatik saya ikuti. Bapak Ibu mungkin di sini ada yang tahu tentang Pembatik ya, pembelajaran berbasis TIK. Kemudian pokoknya segala hal yang berkaitan untuk menunjang kompetensi saya dulu sering saya ikuti. Apalagi pada masa pandemi itu, khususnya di masa pandemi. Jadi di masa pandemi itu kita kan pembelajaran kan tidak tatap muka kepada peserta didik ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ saya mengambil momen itu untuk melakukan pengembangan diri Bapak Ibu ya. Dan itu ada manfaatnya yang saya rasakan sekarang ini ya. Sehingga banyak kemudahan-kemudahan yang bisa saya terapkan di dalam di dalam pembelajaran. Saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas, saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu, rekan-rekan GPAI, dan bahkan saya ingin menangkis daripada pernyataan rekan-rekan yang menyatakan bahwasanya guru PAI itu gaptek ya kan. Nah, jadi alhamdulillah saya sudah menangkis pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan dari rekan-rekan. Nah, itu pengalaman nyata Bapak Ibu saya alami, dan itu menjadi motivasi bagi saya untuk terus melakukan pengembangan diri. Artinya apa Bapak Ibu yang lain, kita semua yang ada di sini juga harus melakukan hal itu Bapak Ibu, karena kita ini sebagai guru GPAI sebenarnya ujung tombak daripada kemajuan pendidikan secara nasional itu ada di guru pendidikan agama Islam sebenarnya ya, kalau menurut saya. Nah, untuk itu sebagai guru pendidikan agama Islam Bapak Ibu, kita harus melakukan pengembangan diri. Secara keilmuan keagamaan itu sudah pasti
Ya, itu sudah pasti. Kita sebagai guru pendidikan agama Islam sudah pasti memiliki keilmuan yang tidak diragukan. Kita sudah menuntut ilmu yang memang sudah di bidang kita. Namun, di samping itu kita harus mempunyai kelebihan sesuatu yang dapat kita andalkan, yang dapat kita kombinasikan di dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Bahwa ini loh, pembelajaran agama Islam juga memiliki inovasi-inovasi pembelajaran. Sama seperti guru-guru bidang studi yang lainnya. Ini sedikit sebagai berbagi pengalaman untuk memotivasi diri saya sendiri. Saya tidak mengajari Bapak Ibu ya, tidak mengajari, tidak menggurui abang-abang saya, ustadz-ustadz atau ustadz yang ada di sini. Tapi nyatanya seperti itulah Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, marilah kita berinovasi. Marilah kita menciptakan hal-hal yang apapun itu ya, hal-hal yang pastinya bermanfaat untuk kita dan orang lain. Kita harus yakinkan bahwa apa yang kita lakukan hari ini tidak pun hari ini kita rasakan, nanti di kemudian hari pasti kita akan merasakan dampaknya. Sama seperti hal yang sudah saya lakukan pada saat sekarang ini Bapak Ibu ya. Saya dulu dijuluki sebagai guru yang dalam tanda petik ya, maaf kata yang gila ngejum gitu ya Bapak Ibu, kasarnya seperti itu ya. Nah, karena saya dulu memang sering mengikuti pelatihan-pelatihan, webinar untuk apa? Untuk melakukan pengembangan diri. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini sudah melakukan itu. Dan kalau sudah melakukan itu, ayo Bapak Ibu mari sama-sama kita menguatkan diri kita, saling menguatkan bahwasanya guru pendidikan agama Islam itu harus bersinergi, mempunyai karya-karya yang tidak diragukan. Yang pasti untuk dapat menciptakan atau menunjang mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Begitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf nih Pak Amrizal, saya berbagi aja nih. Ini Pak Amrizal luar biasa nih Bu Sakinah. Saya dulu banyak belajar dari beliau ya kan, sebagai abang saya begitu kurang lebih. Nah, jadi seperti itu, ini hanya sebagai tambahan apa yang saya alami di luar dari apa yang mau didiskusikan lainnya. Kalau ada yang mau didiskusikan lain, boleh Bu Nur Sakinah. Ini Pak Rojali udah ini kayaknya. Atau kita sepakati kita udah berapa lama nih ya Bu Nur Sakinah? Sampai jam berapa? Masih tetap semangat nih nampaknya. Silakan Bu Nur Sakinah. Bagaimana Bapak Ibu kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan soal tugas atau bagaimana fitur-fitur di LMS itu bisa diakses, silakan ditanyakan. Ya. Kalau misalnya nanti agak slow respon, harap maklum karena kita sama-sama membelah diri. Ada yang kalau saya misalnya seperti Bapak Ibu juga kan juga mengajar seperti itu. Jadi dalam satu waktu selama sampai tanggal 1 Desember ini kita masing-masing membelah diri. Saat ini kita sama-sama BIMTEK, mungkin besok pagi juga sudah mulai berjuang menjadi anak bangsa kan seperti itu. Kemudian mungkin ada beberapa dari kita sibuk dengan kegiatan menyambut Hari Guru, bukan begitu Bapak Ibu? Iya. Apakah ada pelonggaran atau kegiatan lagi? Jadi kita sepakati kalau misalnya besok link meet-nya kita mulai jam 19.30, silahkan kalau misalnya ada keperluan lain masuk belakangan nggak apa-apa, tapi meet kita buka jam segitu supaya efektif waktu kita tidak kelihatan terlalu lama buka meet-nya terlalu malam, karena sebenarnya jadwal di LMS itu kan 15 sampai 17 seperti itu Bapak Ibu, jadi harap dimaklumi kenapa seperti itu dibuat. Jadi bagaimana Bapak Ibu, ada yang masih perlu kita diskusikan atau kita lanjut aja di chat room di WhatsApp karena sudah malam kali mungkin kita sama-sama letih. Boleh seperti itu atau bagaimana? Ada yang perlu disampaikan lagi? Pak Jalal ada Pak? Boleh Bu. Bagaimana Bu ya? Ada yang mau disampaikan? Oh, Pak Jalal bagaimana Pak? Ya Bu, cukup Bu. Nanti kita tanya-tanya di WhatsApp grup. Ya cukup pas. Pak Mulyanto masih di sini, Pak Mulyanto masih di dalam room, sudah terlempar ya. Oke, nanti ada kendala silakan tanya Pak. Kalau misalnya saya agak slow respon silakan ditelepon. Karena kebetulan kami juga ada kegiatan di sekolah, jadi nggak masuk kelas kan, jadi nggak masalah. Saya cuma mendampingi anak-anak lomba kan,
kegiatan OSIS kan OSIS yang panitia guru hanya mendampingi. Silahkan kalau saya lama respon kemudian perlu segera untuk mengakses LMS, boleh telepon aja Pak. Silahkan Bapak Ibu. Kalau sudah kita padakan Pak Nazarul, bagaimana Pak? Boleh Bu, boleh. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan malam ini. Yang perlu kita sepakati bersama bahwa Bapak Ibu jangan lupa untuk tetap sering-sering mengakses LMS Bapak Ibu ya. Kemudian di LMS itu coba kita baca terlebih dahulu kontrak belajar ya. Kemudian Bapak Ibu nanti itu ada diskusi. Di kolom diskusi Bapak Ibu isi saja Bapak Ibu ya, karena itu merupakan ada penilaian langsung dari pusat Bapak Ibu ya terkait keaktifan kita di dalam penggunaan LMS. Nah, jadi diskusi-diskusi yang ada di LMS itu Bapak Ibu mohon untuk memberikan pendapat Bapak Ibu ya. Kemudian selain itu jika ada hal-hal terkait yang perlu kita diskusikan sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Nur Sakinah, kita tetap komunikasi di WA Bapak Ibu ya, tetap komunikasi di WA. Dan pesan saya Bapak Ibu mulai sekarang ayolah kita mari menciptakan salah satu karya inovasi yang mana itu nanti ujungnya adalah sebagai tagihan tugas sebenarnya Bapak Ibu ya nanti di akhir. Nah, jadi supaya tidak kita mepet waktunya, jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu kita semua ayolah kita menciptakan inovasi-inovasi apapun itu ya kita buat saja. Selagi itu hal yang baik tentu akan pasti bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian. Ya, sekali lagi kita di sini sama-sama belajar Bapak Ibu ya, saling sharing, saling berbagi pengalaman. Kami tidak mengajari dan menggurui Bapak Ibu semua. Semoga pertemuan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit yang kami sampaikan ini semoga dapat kita cerna dan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan dan dalam pembelajaran. Demikian kepada Allah mohon ampun, saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Nur Sakinah selaku moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nazarul atas penyampaian materi kemudian penguatan di akhir penutup kita ini. Jadi yang kembali kita berserah diri kepada Allah untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Bu Nur Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu. Maaf Bu, kita foto dulu Bu untuk dokumentasi Bu. Boleh? Oh iya Pak, maaf saya lupa Pak. Silakan kalau bisa dibuka di on cam supaya sama-sama kelihatan. Bapak Ibu mohon Pak Nazarul. Pak Nazarul ya. Saya atau Ibu? Saya ya. Pak, Bapak saja. Ya Pak. Saya oke, sebentar. Bapak Ibu boleh minta tolong buka kameranya ya Bapak Ibu. Pak Amrijal, Pak Rojali, Pak Jalal, Bu Linda, sebentar saja kita ambil dokumentasi. Oke, kasih wajah tercantik dan tergantengnya ya Bapak Ibu ya, walaupun sudah ganteng sudah jadi cantik ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, kemudian nggak nampak semua ini. Sebentar. Nah, ini udah nampak semua. Oke, Ibu Santi senyum dong, Bu. Ibu Santi senyum. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk Zoom virtual kita. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beristirahat. Kita lanjut besok. Waalaikumsalam.